pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini dalam rangka pelaksanaan praktik pembelajaran uji kinerja. Perkenalkan, Bapak adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, yang hendak melaksanakan uji kinerja di pagi hari ini dalam bentuk praktik pembelajaran. Itu, marilah kita sama-sama mengikuti pembelajaran hari ini dengan hikmat. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah nantinya kita akan mempelajari, kemudian mempraktikkan, menelaah, menganalisa apa itu tempo dan nada sebuah lagu, ya. Kemudian juga nanti kita akan menganalisis, ya, hak, mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Ya. Relax saja, relax. Tarik nafas yang dalam, keluarkan dari mulut. Awas, jangan dari bawah. Nah, itu ya. Anak-anakku sekalian, sebelumnya Bapak ingin tanya dulu nih, ada yang biasa menyanyi di rumah, suka bersenandung di rumahnya? Coba, yang suka nyanyi di rumahnya, nggak apa-apa, nyanyi belum sampai selesai ganti lagi, belum sampai selesai ganti lagi, ada? Atau di kamar mandi kalau sedang mandi sambil menyanyi, coba jangan malu-malu. Orange Pak, April juga, Sylvie? Iya, lagu banyak, contohnya satu aja tuh. Dari sekian banyak, Bapak minta satu aja, contohnya apa? Lagu daerah, apa judulnya? Hah? Apa? Bandang Mencelat? Juragan Empang? Entah apa? Kalau itu biasanya bersenandungnya lagu ini. Tuh, tahu padahal Bapak nggak ngasih tahu liriknya ya. Ini juragan Empang, juragan Empang. Nah, kalau Bapak sih ya ingin memperkenalkan lagu wajib, salah satu lagu wajib nasional kita yang berjudul Tanah Airku. Ada yang sudah tahu lagunya? Gimana nih? Lagu Tanah Airku. Lagu supaya enak didengar harus apa sih? Kalian kalau nyanyi lagu atau memperhatikan di televisi, ini nih enak nih lagunya nih. Apanya yang diperhatikan? Suaranya, apalagi liriknya, apalagi kalau suaranya bagus, liriknya bagus, tapi nyanyinya kayak robot, gimana? Contoh nih misalnya, halo halo Bandung ibu kota periangan. Atau misalnya suaranya dienakin, halo halo Bandung
ibu kota periang. Nah, enak nggak didengarnya? Datar saja. Atau tidak ada pendek, panjang, pendek, panjang. Enak nggak didengarnya? Tidak enak ya. Ya. Panjang pendeknya lagu suara kita atau tinggi rendahnya suara kita itu dinamakan tempo. Ya, tempo dan irama. Ya. Jadi supaya enak ya harus perhatikan panjang pendeknya. Ya. Kemudian tinggi rendahnya suara. Ya. Nah, ini karena kita akan mempelajari tentang lagu Tanah Airku. Perhatikan ya, perhatikan dulu. Atau ada yang sudah hafal? Coba kasih contoh. Nanti iringan musiknya untuk tangan aja. Tanah airku tidak kulupakan. Ikut nyanyi Silvi. Terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Keren. Bagus. Hafal ya? Sudah ya? Oh, sudah hafal. Kami ditanya. Sudah hafal belum? Aja. Nah, apa-apa. Ayo. Ya. Nah, relax. Kita belajar relax. Belajar santai, serius. Ya. Oke ya? Ya. Nah, sekarang kita iringi dengan suara musik. Oke. Suara musik apa yang dipencet itu namanya? Piano. Siap ya? Yuk. Oke. Dari ini. Seret. Ayo. Selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Naik ke atas pentas, tidak lain tidak bukan kelompok 2. Mari kita sambut bersama-sama. Kita sambut bersama-sama. Ayo naik, silakan. Yuk, ayo. Bersiap-siap. Awas jangan mundur-mundur. Jatuh panggung tinggi dong. Keluarkan suaranya ya. Keluarkan kemampuan kalian. Nanda Fadil, suara rocknya silakan keluarkan. Ya, keren. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Nyanyi bareng-bareng ya, supaya menutup ya.
semua. Ya. Apa itu lirik lagunya? Gimana lah dinyanyinya? Engkau menghargai. Teng, teng. Siapa sih engkau? Siapa? Tanah air. Tanah air siapa? Tanah airku. Apa tanah airku? Indonesia. Bagaimana cara menghargai, kemudian memuji tanah air kita sendiri? Apa yang harusnya kita lakukan? Ya, mau coba jawab? Jangan takut salah. Apa coba yang harus kita lakukan untuk menghargai tanah air? Apa, Silvi? Menjaga. Oke, bagus. Nah, betul nggak? Jawaban Silvi, menjaga. Benar? Ada tanggapan dari yang lain barangkali? Pak, saya bukan menjaga Pak, yang ini. Pak mungkin selain menjaga, menjaga kelestarian alamnya, ya kan? Nah, sama seperti itu juga menjaga alam. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Bagaimana ya? Tidak menebang pohon sembarangan. Cara menghargai nada katanya. Masuk akal nggak? Masuk akal. Supaya apa kalau tidak menebang pohon sembarangan? Yang pertama, tidak terjadi banjir. Yang kedua juga menjaga asupan udara bersih alias oksigen yang manusia butuhkan. Betul nggak? Apalagi? Ica mungkin. Ica. Rajwa. Pink. Menjaga lingkungan. Oke. Ada lagi? Bagaimana kalau kalian melihat teman kalian membuang sampah sembarangan? Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti membuang sampah harus pada tempatnya. Itu juga sebagai bentuk menghargai tanah air. Menjaga kelestarian alam bukan hanya alam sebetulnya. Bisa juga menjaga budaya kita. Budaya gotong royong, bekerja sama, membersihkan lingkungan. Ya, itu adalah bentuk budaya dari tanah air. Itu juga harus kita jaga. Kaitannya dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Satu, pemerintah Indonesia. Dua, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Nada, nah yang keras tuh nomor 2 nada, baca yang keras. Ya, ini bunga tuh ya, menjaga kelestarian kita. Jawaban Silvi, bunga, kemudian Fadil digabungkan akhirnya jadi kewajiban yang nomor 2, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Yang ketiga, Silvi baca yang keras Silvi. Membayar pajak juga termasuk kewajiban kita karena negara tidak akan berjalan kalau tidak ada pajak. Karena negara membutuhkan finansial untuk membayar orang-orang ahli ya untuk menjalankan pemerintah atau negara Indonesia berdaulat. Yang keempat, tema baca tema saya. Mengikuti pendidikan dasar. Yang bagaimana sih mengikuti pendidikan dasar? Bersekolah seperti kita ini sedang melaksanakan atau mengikuti pendidikan dasar, sekolah dasar SD. Nah sekarang yang dasar juga SMP itu masih dasar. Jadi setelah lulus SD jangan berhenti sekolah, lanjut ke
SMP. Oh, Ya, oh, lalu SMA. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lainnya? Selain keempat ini tadi, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Kemudian 2, menjaga kelestarian alam sekitar atau lingkungan sekitar. Yang ketiga, membayar pajak. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Ada lagi selain yang tertera di sini barangkali, oh, ini nih Pak, kewajiban orang Indonesia harus ini. Ada? Pak, kalau tadi si kampling si ronda sini di Pak. Ini menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Jadi kalau misalnya dalam lingkungan pemerintah desa mengadakan program siskampling, kalau menjaga kelestarian lingkungan, contohnya seperti apa? Bergotong royong, betul. Apalagi? Ya, bergotong royong menjaga kebersihan. Bekerja bakti, insya Allah. Apa kalau pekerjaan yang berat dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Ya, nah ini termasuk kalau untuk bergotong royong, kemudian kerja bakti, ini termasuk kewajiban di nomor 2. Tuh. Termasuk juga membuang sampah pada tempatnya. Ini nomor 2. Artinya menjaga kelestarian lingkungan. Itu kita lanjut. Nah, kalau tadi kewajiban. Kalau kewajiban adalah yang harus kita lakukan, betul sekali Fema. Nah, intinya sama. Jadi sesuatu yang harus kita terima dan kita dapatkan ini adalah hak. Jadi harus seimbang antara kewajiban yang harus kita lakukan dan hak yang akan kita terima atau kita dapat. Ya, Bunga, ayo Bunga, nomor 1 Bunga. Nah, oke loh, menikmati persamaan kedudukan dalam hukum. Jadi tidak membeda-bedakan, tidak dibeda-bedakan, walaupun itu sebagai pejabat, anak aparat, misalnya anak polisi, ya, ataupun warga biasa, tidak dibeda-bedakan secara hukumnya. Itu adalah hak kita sebagai warga negara. Walaupun kita orang biasa, kita sama kedudukan dalam hukumnya. Dan kalau misalnya Fadil, misalnya orang tuanya adalah seorang ketua RW misalnya, lalu bersalah, tetap harus dihukum. Ketiga saya, bebas mengeluarkan pendapat. ya benar, bebas mengeluarkan pendapat. Contohnya ketika sedang bermusyawarah di lingkungan masyarakat, kumpulan RT, kumpulan RW, atau rapat di desa, kamu berhak untuk mengeluarkan pendapat atau gagasan atau ide. Ya, yang terakhir, yang keempat, Bebas memilih agama sesuai dengan keyakinan. ya, bebas memilih agama sesuai keyakinan. Kita beragama Islam, yakin dengan Islam, aja padu Islamnya baik, tapi kewajiban-kewajiban ya yang harus dilaksanakan umat yang beragama Islamnya harus dikerjakan, dilakukan, jangan ditinggalkan. Nah, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya ya. KPD untuk tuntunan kamu.
Tiga menit lagi ya. Udah bisa. Ya, semuanya perhatikan ya. Silakan. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kami. Yang pertama, kewajiban warga masyarakat membayar pajak. 1. Membeli barang. Untuk pelaksanaan membeli barang. Ayo fokus. 2. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Untuk melaksanakan kerja bakti. 3. Menegakkan hukum dan ketertiban untuk melaksanakan sistem. 4. Pendidikan dasar seperti bersekolah. 5. Mencari pekerjaan. Bekerja mencari. Ayo lanjut. Sok bergantian boleh. Ayo bergantian boleh, silakan. Yang keras ya suaranya. Mendapatkan kehidupan yang layak masalah seperti bekerja, bersekolah dengan mendapatkan tempat tinggal. 2. Bebas menggunakan pendapat seperti saat berdemonstrasi. 3. Bebas memilih agama seperti menikmati kesamaan kehidupan dan kesaksian. Dari tadi di atas kalian dapat menyimpulkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita terima dan hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Lanjut selfie. Ya boleh. Boleh. Menurut dia akan mendapatkan Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika warga masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya? Akan mendapatkan hukuman dan sanksi. Bagaimana menurut kalian cara melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Ya. Nanti jangan duduk dulu ya. Silakan barangkali dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan kepada kelompok 2 hasil dari laporannya. Nomor 1, berhenti menulis. Ini perhatikan yang sedang di depan nih. Ayo, ada yang ditanyakan? Sampaikan. Tanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan melaksanakan Nafema kurang kedengaran katanya, kelompok 2-nya dikeraskan suaranya sedikit sayang. Nizam.
tidak mengikuti pendidikan dasar. Contoh pelaksanaan bersekolah. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. Contoh pelaksanaan membuang sampah pada tempatnya. 5. Tidak menebang pohon sembarangan. Contoh pelaksanaan agar tidak terjadi kebanjiran. Semua tema aja. Ya lanjut tema. Nada menghadapnya mana-mana nada. Beragama dan beribadah. Contoh pelaksanaan tidak membeda-bedakan agama orang lain. 3. Setiap warga negara. 4. Yang keras, ya? Mendapat kasih sayang orang tua. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ada kelompok 1. Ya, dari kelompok 2 barangkali ingin bertanya pada kelompok 1. Antara kelompok 3 bertanya pada kelompok 1. Cukup? Cukup? Yakin cukup? Cukup? Kalau cukup, kita kasih aplaus juga untuk kelompok. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 3 terakhir. Ya, satu aja yang di bawah. Yang lainnya perhatikan ya. Suaranya yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Nizam berarti. Kami dari kelompok 3 akan melakukan hasil diskusi kami. Yang pertama, membayar pajak. Membayar biaya ini dapat menjadikan dasar untuk pelaksanaan di sekolah. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. Contoh pelaksanaan Rema, Nizam perhatikan. melestarikan alam, tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga kelestarian tidak menebang pohon secara sembarangan. Menurutmu ayah Udit sudah melaksanakan Fadil. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama hasil laporan diskusi dari kelompok
2, kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah tadi menyajikan. Ya. Akhirnya ditarik kesimpulan apa yang kita pelajari tadi ini adalah yang pertama tadi apa tadi? Waktu nyanyi Tanah Air mengenai tempo lagu. Ya. Kemudian yang kedua mengenai hak dan kewajiban. Ya. Jadi ada yang ditarik kesimpulan yang tadi dijelaskan oleh semua kelompok bahwa kewajiban dan hak itu macam-macam, contohnya ada ya, dan ini harus dilaksanakan dan didapatkan secara seimbang antara hak dan kewajiban. Ya. Ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus secara seimbang dilaksanakan dan didapatkan. Jadi kalau kalian pembelajaran kali ini Bapak Ibu perhatian ditutup dengan doa, silakan dipimpin oleh Detik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, sehat-sehat, menjaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan di mana ya, menjaga dan membatasi aktivitas di mana kita. Oke, silakan. Masker silakan dibawa.